Dari sebenarnya computational thinking sendiri itu hanya sebuah cara berpikir untuk eh, keluar atau menyelesaikan suatu permasalahan atau problem solving. Dan orang-orang Jawa mbah-mbah kita dulu sebenarnya juga sudah ya. melakukan computational thinking. Betul. Iya. Hanya dulu kan belum ada internet, belum ada apa Betul, ini Bu. komputer ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pramuka. Salam. Terima kasih. Halo netizen channel SMP Negeri 1 Magetan. Belajar bersama, mengedukasi, berbagi, pelestari. Halo netizen. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah para orang-orang hebat yang terkait langsung dengan implementasi kurikulum Merdeka, utamanya di Merdeka Belajar dan Merdeka Mengajar untuk sekolah digital. Kali ini kita kedatangan tamu dari Politeknik Negeri Madiun, Jawa Timur. Beliau saat ini sudah berada di studio kesayangan kita. Kali ini kita akan berbincang cerdas terkait dengan bagian penting dari sekolah digital, yaitu terkait dengan program Bebras. Program Bebras adalah merupakan salah satu program cerdas dari Google yang bertujuan untuk berpikir secara komputasional atau computation thinking. Yang pertama kali kompetisinya diadakan di negara Lituania. Lah sekarang sudah hampir di seluruh dunia melaksanakan program Bebras ini. Kita bersyukur karena Bebras ini merupakan salah satu program yang akan membersamai sekolah digital, kemudian santun bermedia sosial, kemudian satu lagi internet sehat. Nah, kita akan berbincang terkait dengan Bebras ini dengan beliau langsung dari Politeknik Negeri Madiun, Jawa Timur yang baru saja mengadakan kompetisi, dan alhamdulillah juara satunya adalah anak hebat saya ini. Nanti akan kenalan sendiri siapa namanya, begitu supaya nanti bercerita bagaimana ceritanya bisa meraih juara satu, dan juga bersama dua temannya juga meraih juara 2 di kompetisi Bebras ini. Baik, kita akan menyapa dulu dari tim PNM. Ada dua orang hebat di sini, yaitu ada Pak Ramdhani dan Pak Nanang. Monggo Pak, nanti Pak Ram dan Pak Nanang nanti menceritakan secara detail bagaimana tentang Bebras ini. Silahkan Pak. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan selamat kepada SMP Negeri 1 Magetan. Terima kasih. Sudah bisa menjuarai Bu ini, Bu. Ya. Tingkatnya juga kalau dibilang luar biasa ini. Jadi Bebras sendiri itu semacam ekstrakurikuler, hampir sama kayak pramuka juga, karena ada tingkatannya ya Pak Nanang ya. Ada dari si kecil, si aga, lalu penegak sama penggalan. Betul. Iya. Kemarin saya baca di ininya. Baik. Iya. Nah, itu ada tingkatan, ada level-levelnya sendiri, dan pertama kali itu dikenalkan di Lituania oleh Profesor Valentina. Lalu dibawa istilahnya ke Indonesia ini dikenalkan oleh salah satu guru besar dan dosen ITB, Ibu Ingriana Lim. Atau kalau orang-orang biasanya mahasiswa tuh kenalnya Bu Inge. Bu Inge ya. Iya, yang sering keliling Indonesia untuk istilahnya
mengenalkan apa itu Bebras, apa itu computational thinking, begitu Ibu. Jadi memang sekarang anak-anak kan sudah zaman milenial. Betul. Nah, akan tapi kalau saya pelajari sebenarnya computational thinking sendiri itu hanya sebuah cara berpikir untuk keluar atau menyelesaikan suatu permasalahan atau problem solving. Dan orang-orang Jawa mbah-mbah kita dulu sebenarnya juga sudah melakukan computational thinking. Betul. Hanya dulu kan belum ada internet, belum ada komputer ya. Itu juga kalau misalnya Mbah Kong saya dulu kan petani ya. Itu biasanya kalau menghitung-hitung kapan harus tandur gitu nanam, kapan. Kalau dulu malah ada ngerujai loh. Ada ngerujai. Iya, ngerujai tadi. Kalau sekarang kan tingkeban gitu ya. Dulu ada padi itu jebol begitu itu muncul bulirnya itu dirujai. Saya sering diajak sama bapak saya dan kong saya itu ke sawah bawa ubur ramping begitu. Iya, ubur ramping. Iya, kenduri di sawah. Di berdoa di sawah, kemudian nanti tumpengnya itu dimakan bersama-sama dengan para pekerja di sawah. Saya rasa itu komputasi zaman dulu, ya kan? Tumpeng ini untuk berapa orang begitu kan sudah ada satu panggang itu untuk berapa orang, kemudian dicuil-cuil begitu ya, dibagi-bagi itu sudah komputasi. Masuk komputasional. Masuk abstraksi itu Mas. Iya, nanti jangan sampai padinya nanti kekeringan itu nanam harus pas bulan ini, malah dihitung harinya pasarannya. Nah, sama juga kayak di permainan tradisional pun dulu ada kayak congklak kayak gitu, Bu. Iya, betul. Nah, terus kalau engkle ya? Iya, congklak yang main apa? Iya, dakon. Watu dakon ya itu watu dakon. Mainan dakon itu loh. Tapi kita nggak sadar loh itu. Ya, main aja gitu, mau ngambil kayaknya tadi pas menang itu pas ngambil ini. Nah, akhirnya rupanya sekarang sudah di komputer. Kalau sekarang nama brandnya tuh computational thinking. Ya betul. Itu juga membersamai tujuan pembelajaran matematika sepertinya kan. Betul sekali, Bu. Memang nanti kita bermainnya juga di ranah logika dan algoritma juga. Ya, jadi nyambung ya. Iya. Yang di zaman Mojopahit gitu ya, zaman batu sampai sekarang di generasi Z gitu ya. Bikin candi itu juga termasuk computational thinking juga, Bu. Iya. Zaman dulu loh sudah ada memang. Sudah menghasilkan bangunan seperti Borobudur. Betul. Ya, kita nggak mikirnya baru sekarang ya, tell me gitu ya, telat mikirnya. Baik. Juga ini tidak hanya itu saja, juga ini karena tadi membersamai betapa sekarang ini dengan adanya komputasi itu semua itu sangat cepat. Hitungannya tidak tahun, tidak bulan, tapi detik gitu ya. Kejadian di sini ini kalau di-share langsung sudah sampai di kutub utara, penguin ini udah tahu saya. Jadi karena penguin kan ada itu bisa nari gitu ya, bisa melihat kita. Artinya ini harus tetap dibersamai dengan penguatan karakter. Ya, betul, Bu. Ya kan itu tadi apa tujuannya saya lihat, kemudian saya senang ada yang tingkat siaga, ada penggalang, ada penegak. Lah anak saya ini kan penggalang. Lah mungkin tingkatkan lagi racana begitu ya. Untuk yang di mahasiswa ya. Sehingga ini akan satu program ini bisa kemana-mana karena tidak ada sekarang itu satu program pun yang tidak butuh thinking, computational thinking tadi, computational thinking ini tadi. Nah, oleh sebab itu nanti saya berharap anak-anak saya ini menjadikan komputer ini atau internet itu sebagai kebutuhan yang akan menguatkan karakter, implementasi, dimensi nilai Pancasila. Karena nanti kan harus goalnya kan profil pelajar Pancasila, sehingga di kompetisi ini akan ada nilai akhlak mulianya, kemudian kompetensi kebinekaan globalnya, karena kan saya lihat itu seluruh Indonesia ya pesertanya, hampir satu dunia malah Bu ini. Dunia ya. Gitu. Dan anak saya luar biasa karena
menjadi peringkat ke-74 gitu ya. Saya nggak tahu kapan belajarnya gitu ya. Sehingga akan nanti kebinekaan globalnya, kemudian kemandiriannya akan tumbuh, kemudian gotong royongnya akan membentuk jaringan internasional ini, yang artinya jaringan yang positif. Kemudian bernalar kritisnya harus jalan ya ini tadi. Jelas itu Bu. Harus berpikir kritis itu Bu. Ya, dan ini sudah di hot loh ya, di high order thinking itu. Saya senang sekali, sehingga nanti juga kreativitasnya akan muncul, inovasinya akan muncul untuk hal-hal yang positif, supaya nanti tidak ada kita lawan hoax itu dengan kebaikan ini. Nanti kan bisa dimungkinkan akan bisa meng-create aplikasi kan? Iya. Ya, sangat ya. Sangat bisa sekali Bu. Ya, jadi begitulah. Ini nanti setelah kejuaraan ini nanti terus apa lagi gitu? Atau apakah ada kelanjutannya? Sebenarnya juga ada kelanjutannya. Sebelum kita mengadakan Bebras Challenge, itu ada lokakarya ke guru-guru. Jadi pelatihan ke guru-guru. Ya. Bagaimana kita mendeliver nanti ke siswa yang materinya itu supaya kita satu frekuensi. Itu computational thinking itu biar tidak keluar jalur. Iya, betul. Ya, kita ada di satu track gitu ya. Iya. Ya, sehingga nanti tidak akan terjadi lagi cybercrime gitu ya. Ya, bisa masuk ke situ juga Bu. Ya, nanti bisa, jangan sampai nanti karena anak-anak ketidaktahuannya akan masuk ke cybercrime, kemudian nanti akan sekarang ini kan jari ini lebih tajam dari sembilu ya. Iya betul Bu. Lebih tajam daripada pedang. Jadi, supaya anak-anak juga karena di sini kreatif thinkingnya berkembang, supaya tidak mudah share hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang akhirnya nanti akan menjadi fitnah gitu ya. Betul. Akan menjadi kekerasan seperti itu. Your finger is your tiger. Ya. Biasanya kan mulutmu harimaumu, sekarang jarimu singamu gitu ya. Jadi begitu. Baik, ini sang juara supaya bisa bercerita sendiri bagaimana hal ihwalnya sampai bisa mendapat penghargaan juara 1. Oke. Kenalkan dulu kepada netizen. Perkenalkan, nama saya Nashwa Amanda Sabilah dari kelas 8A SMPN Negeri 1 Magetan. Jadi saya mengikuti Bebras ini pada bulan September tahun 2022 yang lalu. Kesan saya sangat senang dan sangat menantang karena soal-soal yang diberikan benar-benar menggugah semangat berpikir keras ya. Berpikir kreatif ya. Baik. Jadi sudah kenal kan siapa namanya tadi? Nashwa. Nggak pakai sihab tapi ini ini juniornya. Nah, tentu Nashwa tidak serta-merta terus ikut lomba tanpa punya hobi terkait dengan komputer ya. Kenapa? Biasanya kamu kan selama daring kan gadget itu kan jadi kebutuhanmu ya. Kok sampai bisa mengikuti lomba yang katanya Kak, karena ini penggalang itu kata Kak Ramdhani tadi, bagaimana di situ nanti peserta itu menjawab soal-soal yang terkait dengan computational thinking ini. Terus kamu bagaimana tekniknya atau persiapanmu sebelum lomba? Saya belajar sendiri menggunakan link yang sudah diberikan sama Pak Novi untuk belajar mandiri. Juga diberi tips atau bimbingan. Okay. Selama beberapa kali oleh beliau. Nah, jadi netizen ini dari Kak Najwa sudah ini bahwa Kak Najwa memang hobi komputer ya, suka
main internet di malam-malam itu nggak tidur ini. Pernah terlambat datang ke sekolah nggak? Nggak pernah. Nggak. Nah ini harus bertanggung jawab. Kalau belajarnya komputasi itu sampai malam, ya tidak boleh. Hadir di sekolah harus tetap apa? Tepat waktu. Artinya tidak hanya tadi tidak ada hanya belajar tentang komputasi, tapi juga manajemen diri, manajemen waktu, sehingga nanti hobi tidak boleh mengalahkan pembelajaran di sekolah. Nah, di sekolah SMP Negeri 1 Magetan ada ekstra komputer tadi yang dibimbing oleh Pak Novi Kurniawan dan timnya. Kebetulan Pak Novi adalah penanggung jawab ICT di SMP Negeri 1 Magetan. Saya selalu ketika diskusi dengan beliau menyampaikan anak-anak tidak hanya dibersamai untuk pintar dalam ICT, tapi juga bagaimana mengembangkan karakter utamanya dalam implementasi 6 dimensi nilai Pancasila untuk menjadi profil pelajar Pancasila dan menjadi pramuka yang Pancasila. Nanti Najwa dan teman-teman akan terus dibersamai oleh Bunda, Pak Novi dan semua Bapak Ibu guru di sekolah untuk terus mengembangkan talentanya di bidang komputer, terutama di CT ini atau computational thinking ya. Salah satunya bersama Bebras. Baik. Kak Ram, Kak Nanang beserta tim Najwa dan teman-temannya ini dapat hadiah apa ini? Wah ini Bu. Nah ini dapat hadiah. Nah, ini bingkisan kecil-kecilan supaya teman-temannya nanti juga semangat untuk mengikuti. Biar jadi motivasi Bu. Iya, ini motivasinya. Ini juara 1. Kemudian karena saya dan Pak Novi menyemangati, saya juga dapat SMP 1 juga dapat. Iya, dapat piagam penghargaan. Terima kasih untuk Sama-sama. PNM. Salam untuk Ketua PNM beserta. Saya juga terima kasih tim banyak Bu. manajemen, ya. Saya jadi iri sebenarnya Bu, karena sekelas SMP sudah punya studio podcast. Ya, ini nanti akan menjadi koleksi yang akan ditempel di belakang di backgroundnya itu. Juga background kekinian sepertinya kalau dari jauh kan bola ya, sepak bola, padahal ini juga hasil komputasi loh ini. Iya betul Bu. Iya, Ya. ini kan apa ini? Teamwork itu juga masuk ke computational Iya, thinking juga. ini kalau di matematika ini apa ya, pola. Random array Bang. Ya, baik. Punya tujuan juga. Netizen, terima kasih atas perhatiannya. Supaya kita dapat ketemu lagi di episode selanjutnya, mohon dengan segala kerendahan hati tetap bersilaturahmi dengan cara like, subscribe, dan komen yang membangun, komen yang positif untuk channel SMP Negeri 1 Magetan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah, walido wanaya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat dan salam, Om Santi Santi Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pramuka. Salam.